Jadi harus saya tegaskan dengan jelas bahwa tidak benar hanya gara-gara seorang Jokowi PDI Perjuangan menjadi partai yang besar. Karena sebelumnya sudah menjadi partai yang besar juga. Kalaupun ada faktor Jokowi, karena pendukung-pendukung Pak Jokowi juga ada, lalu kemudian memilih PDI Perjuangan, itu bisa jadi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Jokowi bukan satu-satunya orang atau faktor yang menentukan kemenangan PDI Perjuangan di level nasional. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya mendapat informasi dari sahabat saya terkait dengan suara-suara yang muncul di masyarakat yang perlu saya luruskan sebetulnya. Ini terkait dengan rumors atau suara-suara yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu bisa besar karena Pak Jokowi. Yang berikutnya adalah suara bahwa Indonesia ini akan kiamat dalam tanda kutip kalau Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Itu suara yang berkembang. Sehingga orang berpikir bahwa harus memilih Prabowo dan Gibran. Itu konteksnya ke arah sana. Nah, saya perlu jelaskan sedikit bahwa apa benar PDI Perjuangan itu besar menjadi pemenang pemilu hanya gara-gara seorang Jokowi. Mungkin sumber isu itu atau penyampai pesan itu tidak mengerti sejarah bahwa PDI Perjuangan sudah menjadi pemenang pemilu sejak tahun 1999. Pemilu tahun 2004 PDI menjadi pemenang nomor 2. Pemilu tahun 2009, PDI menjadi pemenang nomor 3. Dan pemilu tahun 2014, tahun 2019, PDI menjadi pemenang pemilu. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa sebelum ada seorang Jokowi, bahkan Pak Jokowi belum menjadi wali kota, belum menjadi apa-apa, PDI sudah menjadi pemenang pemilu. Sudah menjadi partai besar. Bahkan menurut saya satu-satunya partai yang survive dengan intimidasi dan tekanan yang luar biasa dari Orde Baru hanya PDI Perjuangan. Dulu namanya PDI, kemudian bertransformasi menjadi Partai PDI Perjuangan. Jadi para penyampai pesan tadi harusnya sadar bahwa PDI Perjuangan ini, sekali lagi saya katakan, sudah menjadi pemenang pemilu pada saat Pak Jokowi belum menjadi apa-apa. Tahun 1999, PDI Perjuangan sudah menjadi pemenang pemilu. Kemudian ada naik turun menjadi juara kedua, menjadi peringkat ketiga, itu normal. Nah, tahun 2019, apakah ada faktor Jokowi? Saya katakan ada. Tapi harus juga diakui bahwa militansi kader PDI Perjuangan ini menurut saya adalah militansi kader yang paling hebat di antara partai-partai yang ada yang lain. Ini yang terjadi. Infrastruktur PDI Perjuangan dari pusat itu sampai mengakar sampai ke tingkat ranting, di tingkat desa. Ini infrastruktur partai yang paling lengkap dan paling solid saat ini. Jadi harus saya tegaskan dengan jelas bahwa tidak benar hanya gara-gara seorang Jokowi PDI Perjuangan menjadi partai yang besar. Karena sebelumnya sudah menjadi partai yang besar juga. Kalaupun ada faktor Jokowi, karena pendukung-pendukung Pak Jokowi juga ada, lalu kemudian memilih PDI Perjuangan, itu bisa jadi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa
Jokowi bukan satu-satunya orang atau faktor yang menentukan kemenangan PDI Perjuangan di level nasional. Itu yang saya katakan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada orang yang menerima pesan ini, mudah saja sekarang mencari sejarah partai-partai di Indonesia. Cukup klik Google, PDI Perjuangan akan terlihat rekam jejak sejarah perjuangan dan berbagai peristiwa yang menyangkut dari partai yang kita ingin tahu seperti apa. Jadi jangan mudah termakan oleh isu-isu narasi-narasi yang dangkal. Berikutnya juga ada isu atau narasi yang disampaikan bahwa Pak Jokowi itu diperlakukan dengan tidak sopan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Benarkah demikian? Hanya karena satu foto Pak Jokowi datang ke DPP PDI Perjuangan, ada gambar Bu Mega duduk di ruang kerjanya Pak Jokowi di kursi hadapnya, lalu dianggap itu memperlakukan seorang Jokowi atau seorang presiden dengan tidak hormat. Bagi saya, kalau pandangan seperti ini ada, sangat cetek sekali. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan video yang bersangkutan, itu hanya sesaat Pak Jokowi datang, kemudian Bu Mega datang mengajak Pak Jokowi duduk di sofa. Tapi itulah yang diamunisi untuk menyerang PDI Perjuangan. Saya bukan kader PDI Perjuangan dan saya bukan pengurus PDI Perjuangan, tapi saya harus meluruskan kebenaran sejarah. Yang terjadi menurut saya, Pak Jokowi dan keluarganya memperoleh kenikmatan dan mencapai posisi yang sekarang itu berkat PDI Perjuangan. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga anak serta menantunya. Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu atas dasar rekomendasi dari PDI Perjuangan. Saya mendapatkan cerita dari Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo, bahwa sebelum melamar ke PDI Perjuangan, waktu itu Pak Jokowi melamar dulu di partai PKS, tapi ditolak, kemudian melamar di PDI Perjuangan lalu diangkat menjadi calon wali kota Solo dan terpilih selama 2 periode. Ini kenyataan, 2 kali menjadi wali kota Solo. Pada saat beliau menginginkan jabatan Gubernur DKI Jakarta, itu juga melalui perjuangan PDI Perjuangan atas rekomendasi dari partai PDI Perjuangan. Tahun 2012. Kemudian pada Pilpres tahun 2024 atas rekomendasi PDI Perjuangan lah Pak Jokowi bisa mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden dan kemudian terpilih. Ini sama halnya dengan tahun 2019. Bahkan tahun 2019 anak dan menantunya pun minta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan minta rekomendasi untuk bisa dicalonkan menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Ini dipenuhi oleh PDI Perjuangan. Jadi menurut saya ada 7 kemewahan yang diberikan PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah ini menandakan bahwa Pak Jokowi membesarkan PDIP? Menurut saya terbalik. Kalau menurut saya secara objektif saya katakan justru Pak Jokowi dan keluarganya menjadi besar dan mencapai posisi yang sekarang berkat PDI Perjuangan. Itu kenyataan. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh dalam Rakernas PDI Perjuangan Januari 2023 Ibu Megawati seolah-olah menghina Presiden Jokowi. Menghinanya di mana? Ini adalah ucapan seorang ibu kepada anaknya. Dan Ibu Megawati sudah merupakan ibu bagi Pak Jokowi. Ini diakui sendiri oleh Presiden Jokowi. Ibu ideologis Jokowi adalah Megawati Soekarno Putri. Itu terjadi tahun 2023. Tapi tahun 2019 Pak Jokowi masih mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Anak menantunya pun mendapatkan rekomendasi. Tahun 2023 kok baru berteriak seolah-olah kata petugas partai itu menjadi
merendahkan Pak Jokowi. Siapa calon presiden di dunia ini yang bukan petugas partai? Joe Biden, Donald Trump, Hillary Clinton, itu adalah petugas partai dari partai masing-masing. Donald Trump, petugas partai Republik, Hillary dari Demokrat. Ini orang yang ditugaskan oleh partai. Sama dengan Surya Paloh, Prabowo, maupun Megawati. Mereka sama-sama petugas partai yang menjadi ketua umum di partai masing-masing. Jadi jangan merendahkan lalu membelokkan istilah petugas partai. Dan perlu diketahui oleh publik bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi mulai tahun 2014 sampai sekarang ini 9 tahun lebih, semua kebijakan Presiden Jokowi tidak pernah diintervensi oleh PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan yang terjadi, PDI Perjuangan merupakan bumper atau pendukung utama dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Ini perlu kita luruskan. Dan apakah selama Pak Jokowi jadi presiden ada intervensi kepada presiden dari Ibu Megawati? Saya tidak pernah mendengar. Dalam berbagai kesempatan, Ibu Megawati tetap menghormati seorang Pak Jokowi yang notabene adalah kader terbaik PDI Perjuangan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang sering dilupakan dan dihilangkan oleh orang-orang itu. Yang terakhir adalah isu bahwa seolah-olah keberlanjutan pembangunan ini tidak akan terjadi kalau bukan sentuhan Pak Jokowi. Saya bingung ini. Pak Jokowi sudah selesai. 2 periode 10 tahun. Beliau akan turun dari jabatan presiden 20 Oktober 2024. Ini konstitusi kita mengatakan hal itu. Jadi kenapa kita harus takut? Kita ada DPR, ada undang-undang, dan semua program itu dilaksanakan bukan hanya oleh eksekutif, tapi juga legislatif dan juga ada yudikatif. Ketakutannya di mana? Dulu tahun 2014, setelah 10 tahun kita dipimpin oleh Presiden SBY, kita tidak mengenal sosok seorang Jokowi. Ternyata ada dan membuat pembangunan ini berjalan. Sekarang ini saatnya adanya alih suksesi. Ini kenyataan atau keniscayaan dalam demokrasi. Dari ketiga paslon ini menurut saya yang mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, bahkan memperbaiki semua polisi yang ada, adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau Prabowo Subianto, dia tidak mempunyai pengalaman di legislatif, dia hanya pernah menjadi menteri pun menteri pertahanan 5 tahun terakhir ini. Jadi bandingkan dengan Ganjar Pranowo, pernah menjadi anggota legislatif 10 tahun, menjadi eksekutif, kepala daerah 10 tahun, dan menguasai permasalahan kerakyatan, ekonomi, kebangsaan ini secara komprehensif. Ditambah lagi ada Mahfud MD. Kepastian hukum, perlindungan hukum rakyat pasti terjamin. Perlawanan terhadap korupsi pasti akan lebih masif. Bandingkan dengan Gibran, orang yang baru 2 tahun, anak muda baru 2 tahun menjadi wali kota Solo dan menjadi cawapres pun dengan cara yang sangat-sangat tidak elok, merusak demokrasi, membentuk dinasti politik, merusak aturan, memporak-porandakan Mahkamah Konstitusi. Itu yang terjadi. Bahkan Tempo mengatakan Gibran itu adalah anak haram konstitusi. Mengapa demikian? Karena kelahiran tiket Gibran menjadi cawapres melalui proses yang melanggar etika, melanggar moral. Itu yang terjadi. Ini bukan kata Tempo, bukan kata Rudi Eskamri, tapi adalah menurut keputusan Majelis Kehormatan MK. Sangat berat kalau Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden
Indonesia. Keberlanjutan pembangunan yang sudah dirintis Pak Jokowi akan berat untuk dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi, oh mungkin karena Gibran menjadi wakil presiden dan itu anaknya Pak Jokowi bisa ikut campur menjadi presiden bayangan. Apakah benar demikian? Apakah presiden definitif akan membiarkan ada presiden bayangan yang mengendalikan permainan, mengendalikan arus politik, mengendalikan konsep pembangunan, jalannya pembangunan di Indonesia? Saya hakul yakin tidak mungkin terjadi. Kalau itu Presiden Pak Prabowo, otomatis kewenangan dan akses seorang Jokowi akan teramputasi. Mana mungkin bisa lewat seorang Gibran? Konsesi politik apa yang bisa diyakini bisa dipegang teguh oleh Gibran? Saya tidak yakin. Ini adalah proses coba-coba. Dan untuk menjaga Indonesia, meneruskan pembangunan yang sudah ada, melanjutkan pembangunan yang sudah ada, bahkan meneruskan, memperbaiki pembangunan yang sudah ada, tidak mungkin dengan coba-coba. Jadi ini klarifikasi saya, pelurusan, bahwa seolah-olah Indonesia ini akan kiamat dalam tanda kutip atau setback kalau tidak ada Pak Jokowi. Itu tidak benar. Itu merendahkan derajat dan martabat sumber daya manusia Indonesia yang jumlahnya 280 juta ini. Masih banyak orang hebat yang bisa melanjutkan pembangunan Indonesia ini. Tidak mungkin hanya bergantung dari sosok seorang Jokowi. Itu keyakinan saya. Saya mendukung Pak Jokowi, tapi mendukung sampai selesai sesuai konstitusi. 2 periode selesai. Sekarang saatnya adalah melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kecepatan dan memperbaiki semua pembangunan yang ada, dan itu menurut saya ada di sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi ini pelurusan informasi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini agar masyarakat tidak tersesatkan. Seolah-olah PDI Perjuangan besar karena Pak Jokowi. Kebalik menurut saya. Seolah-olah Indonesia ini akan bangkrut, akan setback, akan kiamat dalam tanda kutip kalau tidak ada Pak Jokowi. Ini merendahkan sumber daya manusia Indonesia menurut saya. Kita harus optimis. Apalagi ada sosok-sosok muda seperti Ganjar Pranowo, seperti Mahfud MD, pendekar hukum. Itu yakin saya bahwa beliau berdua bisa membuat Indonesia ini melangkah lebih maju dan lebih baik dari sekarang. Sehingga Indonesia gemilang, Indonesia emas bisa kita capai tahun 2045. Itu keyakinan saya. Jadi sahabat Indonesia, demikian pelurusan saya, mungkin tidak terlalu lengkap, ini sekilas saja. Tapi ini hanya counter narasi yang ingin saya bangun karena ada suara-suara yang menyesatkan masyarakat. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi. Jangan hanya terpapar, terpengaruh dengan omongan orang karena ada kepentingan tertentu. Buka Google, lihat rekam jejak para tokoh pemimpin kita seperti apa, calon pemimpin kita seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Aman semuanya. Dan kalau boleh kita objektif, ya, saya bisa berdebat dalam bentuk apapun. Kalau kita mau objektif, hanya sosok Ganjar dan Mahfud yang tidak mempunyai rekam jejak masa lalu yang bisa kita curigai atau bisa mencelakakan Indonesia. Semuanya aman, rekam jejaknya bersih. Ini menurut saya yang perlu saya luruskan dalam kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi edisi hari Minggu ini. Mudah-mudahan ini meluruskan kesesatan informasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu. Silahkan cek and recheck keterangan saya di Google. Apakah saya salah atau benar? Saya berusaha mengangkat permasalahan secara objektif.
Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.